Pernah nggak sih Anda merasa tiap hari itu seperti medan perang? Entah itu di kantor atau bahkan dalam urusan pribadi. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia dari sebuah teks kuno yang udah membentuk strategi para pemimpin hebat selama ribuan tahun. Seni berperang. Lupakan soal pertempuran zaman dulu, karena kita akan menerjemahkan kebijaksanaan abadi ini jadi senjata ampuh buat menaklukkan tantangan modern Anda. Coba deh, pikirin sebentar. Setiap hari kita itu menghadapi pertempuran kan, proyek yang mepet deadline, negosiasi yang alot, sampai ngejar target pribadi. Insting pertama kita apa coba? Udah pasti kerja lebih keras, lembur lebih lama. Tapi gimana kalau cara itu sebenarnya kurang tepat? Lewat pembahasan ini kita bakal lihat kalau kuncinya itu bukan cuma soal tenaga, tapi soal strategi yang cerdas. Oke, jadi apa sih sebenarnya inti dari seni berperang itu? Hal pertama yang perlu banget kita pahami, ini bukan buku soal kekerasan. Sama sekali bukan. Ini tuh panduan soal efisiensi, soal psikologi, dan soal gimana caranya mencapai tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Intinya, pendekatan yang lebih cerdas bukan lebih keras. Nah, disinilah kejeniusan Sun Tzu jadi relevan banget buat kita. Bentangan tanah itu bukan lagi soal bukit dan lembah, tapi soal peta persaingan di pasar atau dinamika politik di kantor Anda. Mata-mata itu bukan lagi pengintai, tapi ya riset pasar dan analisis data yang cermat. Terus, serangan yang menentukan itu apa? Itu momen saat Anda meluncurkan produk baru atau masuk ke ruang negosiasi penting. Sekarang kita sampai ke jantung filosofi Sun Tzu, sebuah ide yang jujur aja revolusioner. Tujuannya itu bukan untuk menghancurkan lawan lo, tapi untuk meraih kemenangan dengan cara yang paling elegan dan efisien. Seringkali, bahkan sebelum konfliknya benar-benar pecah. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kemenangan sejati itu adalah kemenangan yang diraih tanpa perlu keluar keringat dan darah. Kemenangan yang nggak menguras energi dan sumber daya kita. Ini bukan soal lari dari masalah ya, tapi ini soal menjadi begitu cerdas sampai-sampai perlawanan itu jadi nggak ada gunanya. Terus gimana caranya? Gampang, 3 langkah ini adalah cetak birunya. Pertama, definisikan dengan jelas menang itu artinya apa buat Anda. Kedua, temukan titik ungkitnya, usaha terkecil buat dapat hasil terbesar. Ketiga, dan ini yang paling jenius, ubah arenanya. Bayangin deh, Anda mau promosi, daripada sikut-sikutan langsung sama rekan kerja, Anda ambil proyek yang nggak ada yang mau, terus Anda sulap jadi sukses besar, Anda menang kan? Bukan dengan bertarung, tapi dengan menciptakan nilai yang nggak bisa dibantah. Sun Tzu menekankan banget kalau nggak ada strategi yang bisa berhasil dalam kegelapan. Informasi adalah segalanya. Dan ada 2 jenis informasi yang paling krusial. Pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri, kekuatan dan kelemahan kita, dan pemahaman tajam tentang medan perang tempat kita berada. Ini tuh seperti 2 sisi dari mata uang yang sama, nggak bisa dipisah. Misalnya, sebelum minta kenaikan gaji, Anda harus mengenal diri sendiri dulu. Apa aja pencapaian konkret Anda, berapa nilai Anda di pasaran kerja. Tapi itu baru setengah jalan, Anda juga harus mengenal medan Anda. Gimana kondisi keuangan perusahaan sekarang, apa prioritas atasan Anda. Tanpa 2 pilar ini, Anda cuma nembak dalam gelap. Salah satu mitos terbesar soal strategi adalah soal reaksi cepat. Sun Tzu bilang, itu salah besar. Strategi sejati adalah tentang persiapan yang teliti. Kemenangan itu nggak diraih di tengah pertempuran, tapi jauh, jauh sebelum itu, di dalam ruang perang saat Anda lagi menyusun rencana. Nah, inilah arti persiapan strategis di dunia modern. Ini bukan sekedar bikin to-do list. Ini adalah seni untuk secara proaktif membentuk realitas sesuai keinginan Anda. Anda tidak menunggu peluang, Anda menciptakannya. Anda mengatur semua bidak catur sehingga kesuksesan menjadi satu-satunya hasil yang mungkin terjadi. Coba bayangin Anda ini seorang sutradara film. Sebelum syuting dimulai, Anda pasti sudah ngumpulin data penonton, ngitungin anggaran dan kru, netapin target box office, ngintip film saingan, dan yang paling penting, milih tanggal rilis yang sempurna. Nah, perencanaan yang cermat seperti inilah yang membedakan antara film blockbuster dan film yang gagal. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari seni berperang itu sebenarnya ini. Kemenangan sejati itu lahir dari pikiran, bukan dari otot. Kemenangan datang dari pandangan jauh ke depan dan persiapan yang matang, bukan dari agresi buta. Ini tentang menjadi arsitek dari kesuksesan Anda sendiri, bukan sekedar pion di papan catur. Sebelum kita selesai, saya mau menantang Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan satu tantangan terbesar yang sedang Anda hadapi saat ini. Apakah Anda terus-menerus mencoba mendobraknya dengan kekuatan, dengan kerja lebih keras? Gimana kalau Anda coba ambil langkah mundur sejenak,
amati situasinya, rencanakan, lalu terapkan strategi yang lebih cerdas. Itulah inti dari kebijaksanaan Sun Tzu yang tak lekang oleh waktu.